kami datang kepadamu di tempat ini untuk memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Dan sebentar Tuhan, kami mendengarkan sabda. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengar Tuhan. Biarlah Tuhan, kami dengan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Salam ya, puji Tuhan. Kita ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita juga telah memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita juga mendengarkan sabdanya. Berfirmanlah Tuhan bagi kita, maka kita boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku dan saya, Tuhan telah menebus kita. Amin. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang dahulu kita jauh, yang tidak masuk hitungan, tetapi oleh Dia, Yesus Kristus, mempersatukan kita dengan Bapa kita. Dan kita juga di sini hadir di sini untuk memuji Tuhan yang mulia itu. Apakah kita tidak bersyukur oleh kebaikan Tuhan yang kita tidak masuk hitungan, telah diberikan keselamatan bagi kita? Ada amin? Bersyukurkah kita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Oke. Saya percaya kita anak-anak Tuhan telah diberikan Tuhan hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Jadi kita akan melihat firman Tuhan Bapak Ibu pada hari ini, yaitu kita tahu ya, apalagi bulan-bulan ini bulan-bulan Natal ya, bagaimana kita, apa artinya Natal. Kita juga harus mengerti apa itu artinya Natal. Natal itu ialah hari kelahiran Kristus ya. Kenapa dikatakan? Karena Dia lahir 2020 tahun kurang lebih yang lalu di Bethlehem, di Migdal Eden, di kandang domba. Tetapi pada hari ini kita bukan masuk dalam itu. Nanti ada kita waktu pas Natalnya ada kita membawakan firman-Nya, di situ masalah kelahiran. Jadi kita di sini, bagaimana kita yang kita mau dengar pada hari ini, kita yang sudah diselamatkan Tuhan haruslah menjadi teladan dan juga terang, dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan harus kita mengekang diri kita supaya sesuai dengan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Paling utama dan utama kita harus mengasihi, dan kedua juga kita harus memberitakan kebenaran, keselamatan bagi orang-orang yang belum mendengarkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Tetapi kita di sini supaya kita anak-anak Tuhan bisa mengekang diri, kita akan bawa firman Tuhan atau kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu di Yakobus 3 ya. Yakobus 3 ayat 5 sampai 12 saja. Karena di sini Yakobus 1 sampai 12 judul berikutnya itu dosa karena lidah. Jadi kita ambil intinya saja yang ada di Yakobus 3 ayat 5 sampai 12. Kita berganti-gantian Bapak Ibu membacanya ya. Saya membaca yang ganjil, saudara yang genap, dan nanti ayat ke-12-nya kita sama-sama membacanya. Saya yang baca ayat yang ganjil, Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat menegakkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. 1, 2, ya.
semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. 1, 2, ya. Tetapi tidak ada orang yang berkuasa menjinakkan dia. Tiada sesuatu yang berkuasa yang dapat kuasai dan baru rasa yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 1, 2, ya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Sama-sama kita 1, 2, ya. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air yang tawar. Ada amin Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, kita harus mengangkat lidah kita. Dan bukan lidah saja, semua anggota tubuh kita. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan lidah harus kita kekang? Padahal lidah itu di antara satu kecil di dalam rongga mulut, tetapi bisa membinasakan tubuh dan jiwa. Amin. Karena tubuh dan jiwa dikuasai oleh lidah. Artinya itu kebinasaan hidup dan mati kita, lidahlah yang menentukannya. Apakah kita mau memuji Tuhan, mau melakukan firman Tuhan? Dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah juga kita mengutuk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yaitu manusia. Padahal Tuhan sudah mengatakan manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, Bapak Ibu. Dialah gambaran Allah itu. Kalau kita anak-anak Tuhan, jauhkanlah dari segala tingkah laku kita, apalagi mulut kita, lidah kita. Sekalipun dia dunia ini berkata lidah tak betulan, tetapi kenapa bisa dia membinasakan? Inilah bahayanya lidah. Lidah ini yang menguasai kehidupan kita. Apakah kita mau masuk ke surga dan juga atau ke neraka? Lidah kuncinya, karena lidah yang menentukan hidup kita. Kalau dengan lidah kita memuji Tuhan, maka surga yang kekal menjadi milik kita, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita dengan lidah kita mengutuki manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna, Tuhan mengatakan berkata apa? Janganlah kita mengutuki ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kalau tidak, tempat kita ada di Hades, Bapak Ibu. Hades itu penantian sebelum penghakiman yaitu neraka. Kalau kita di Hades, Bapak Ibu, kita menunggu kematian kekekalan itu, siksaan yang tidak ada tandanya. Itulah kalau kita tidak mengekang mulut atau lidah kita. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kita tidak ada mengutuki saudara-saudaranya, apalagi orang-orang yang terdekatnya. Ada amin? Tetapi kita anak-anak Tuhan haruslah memberkati saudara-saudara kita. Jangankan saudara-saudara kita, musuh kita saja harus kita berkati dan ampuni, apalagi saudara-saudara kita. Maka kita adalah orang yang paling malang kalau kita melakukan itu. Maka itu dikatakan lidah inilah kuncinya. Kita bisa hidup atau mati. Artinya mati itu bukan secara fisik, Bapak Ibu, ya. Kalau secara fisik kita sudah dikodratkan, itu semua dari tanah akan kembali ke tanah. Tetapi roh dan jiwa kita ini kemana? Kalau kita setelah dipanggil Tuhan, apakah kita mau tinggalkan dia di Hades, kekekalan, karena tetap surga yang kekal dan neraka yang kekal? Kalau kita melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik, maka tempat kita ada di Hades, Bapak. Jadi yang inilah yang lidah ini. Coba kita ambil ayatnya di Amsal, ya, Amsal 18. Karena memang hidup kita ini dikuasai oleh lidah, Bapak Ibu. Itu kita ambil Amsal 18 ayat 21.
Amsal 18 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi, kalau kita menggemakan memuji Tuhan, menggemakannya, maka surga yang akan menjadi milik kita. Kalau kita menggemakannya untuk memuji Tuhan. Tapi kalau kita menggemakannya untuk menutupi manusia atau melakukan kejahatan, memberikan orang menjadi terpecah belah, atau oleh asupan mulut kita atau lidah kita, lidah kita bercabang seperti itu yang dikatakan, maka tempat kita penantian kebinasaan Bapak Ibu. Jadi apakah kita mau ke surga atau ke neraka? Kita, saudaraku, pilihan. Lidah kita yang mengatakan, karena lidah kita mengatakan Amsal 18 tadi, hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau saudara menggemakan untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, tempat saudara ada di Firdaus. Tapi kalau saudara menggemakannya untuk mengutuki atau untuk memikna atau untuk memecah belah orang, maka tempat saudara ada di Hades. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada sukacita? Amin ya, haleluya. Oke, jadi saya akan baca untuk apa? Untuk yang 8, yang 7-nya ya, yang rumus 3 tadi. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Inilah yang saya katakan tadi, lidah kita ini menentukan kita, karena dia memang racun yang mematikan. Kalau kita melakukan itu untuk kejahatan, maka pemecah belah akan terjadi. Tetapi akibatnya apa? Akibatnya buat kita ialah kebinasaan, Bapak. Tetapi kalau kita lakukan, suka kita menggemakan itu untuk memuji Tuhan seperti di tempat ini, menggemakan firman Tuhan bagi orang-orang yang belum mendengar keselamatan, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Maka saudara akan dibimbing dan dilindungi oleh Tuhan. Oleh firman Tuhan berkata, apabila kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita, keadaan kita semua akan baik. Karena itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Tidak seorang pun binasa. Itulah yang diinginkan Tuhan. Baik Bapak Ibu saudaraku, Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Tetapi Tuhan mau kita semua diselamatkan. Pertanyaannya, apakah kita mau diselamatkan? Kalau kita mau diselamatkan, jagalah sikapmu, jagalah lidah Bapak Ibu, jagalah tingkah lakumu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan melenceng ke kiri ke kanan, supaya kita tidak kena hajar oleh firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke, saya akan baca lagi. Coba Ibu Mazmur 120 ayat 2 ya. Apa yang dikatakan di sana? Kalau kita, saya katakan tadi kan, kalau kita suka menggemakannya, kalau kita suka menggemakan yang baik, maka Firdaus Allah menjadi milik kita. Kita akan diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita suka menggemakannya, makanya seperti saya kata, lidah bercabang, secara dusta, melakukan segala pemecah belah, sehingga orang gara-gara kita bercekcok atau sampai dikatakan bunuh-bunuhan. Apa yang terjadi oleh karena kita, Bapak Ibu? Kitalah sebabnya. Maka itu lidah kita sebagai anak-anak Tuhan harus kita jaga. Mazmur 120 ayat 2 berkata, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta dan pada lidah penipu. Inilah yang dikatakan tadi, kalau kita melakukan pemecah belahan tadi, kalau kita mengatakan atau saksi dusta yang tidak ada kita bilang ada, yang ada kita bilang tidak ada, sehingga apa yang terjadi? Penipu, pendusta ini tidak ada di dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Tidak ada. Hanya ada mereka ini ada di Hades. Sebelum penghakiman itu mereka di situ. Tetapi kalau kita yang sudah percaya, suka mendengarkan firman Tuhan,
bagaimana Yesus Kristus waktu disalibkan, bagaimana Lazarus telah diangkat bersama-sama dengan bapak kita Abraham. Inilah kita kalau orang yang setia menjaga tingkah lakunya. Jangan kita mengatakan anak Tuhan, tetapi kelakuan kita seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, mengharapkan segala cara untuk mendapatkan untung segala sesuatu, tetapi sekalipun itu mengorbankan saudara-saudaranya supaya dia ada dapat, supaya dia ada untung, biarlah katakan ini begini. Contohnya Bapak Ibu ya, saya tidak mengatakan di sini ya, tidak mengatakan di sini, saya mengatakan di luar sana Bapak Ibu. Begini, orang tua saya dulu jual apa? Kredit, tahu kredit ya? Kredit kain Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak orang tua sebelum bertobat dibilang ini bahan, ini apa? Kain. Berapa lagi ini? 50.000 contohnya ya, 50.000. 40 lah kata pembeli. Modalnya pun 35 atau 40, padahal modalnya 20.000 nih. Modalnya aja ini 20 ini, 40, 35. Padahal modalnya 30. Apakah itu tidak lidah bercabang? Pasti yang mengatakan itu yang tidak benar. Maka dikatakan tadi, lepaskanlah kami daripada bibit dusta dan lidah penipu. Artinya katakanlah yang benar. Kalau yang benar, sekalipun itu sakit, sekalipun itu artinya pro kontra dalam hidup kita, tetapi firman Tuhan katakanlah iya bila iya, katakanlah tidak bila tidak, selebih dari si jahat. Kalau saudara melakukan itu, segera bertobat Bapak Ibu. Tetapi kalau karena Tuhan kita Maha Pengampun, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan kita. Selagi kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan setia dan adil. Ada amin Bapak Ibu? Nah, inilah kita anak-anak Tuhan. Saya akan baca kembali lagi lanjutannya ayat 10-nya. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Artinya kita ini Bapak Ibu menurut rupa Tuhan diciptakan. Kita ingat ya penciptaan Adam dan Hawa. Itu ada kalau nggak salah saya Kejadian 1 ayat 26 kalau nggak salah itu ya. Tapi kita bahas itu ayat apa? Kejadian 1 ayat 26 itu, marilah kita menjadikan manusia itu menurut dan rupa kita. Artinya kita ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna menurut gambar dan rupa Tuhan. Apakah kita mau mencelakakan orang-orang yang seturut dan segambar dengan rupa Tuhan? Oh tidak Bapak Ibu, kita nanti akan terkutuk, kita nanti tidak akan diberkati, kita nanti tidak akan masuk dalam panggilannya, yaitu dalam kerajaan surga itu. Tetapi kalau Tuhan kita menggemakan firman Tuhan, maka Tuhan berkata seperti orang yang disalibkan bersama Yesus, pada hari ini engkau ada bersama aku di Firdaus. Kenapa dikatakan begitu? Karena yang satu mengutuki Yesus, tapi yang satu berkata, Tuhan, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku, kata penjahat yang satu. Maka Yesus berkata, pada hari ini engkau ada bersama aku di Firdaus. Jadi itulah kalau kita berkata baik. Tetapi kalau kita tidak berkata baik, tempat kita itu ada di Hades Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Iya. Jadi saya akan lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Ayat 10-nya, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawa dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Artinya di sini Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan
Tidak mungkin kita berkata, terkutuklah engkau, kata kita ini sebagai anak Tuhan. Tidak mungkin kita lakukan itu karena hukumannya sudah ada. Tetapi kalau kita adalah Tuhan, sudah pastilah memberkati saudara-saudara kita. Jangankan saudara kita, musuh kita saja kita harus ampuni dan mengasihi. Ada amin? Inilah kita adalah Tuhan. Tetapi kalau anak-anak yang di luar Tuhan, karena ada dua, hamba setan dan hamba Tuhan. Kalau kita melakukan yang tidak benar, berarti dia hamba siapa? Hamba setan. Kalau itu dikatakan, mereka bisa melakukan mengutuk, mencasti, saksi dusta. Mereka tidak seperti kita anak Tuhan yang sudah direm dan dikontrol oleh firman Tuhan. Kalau mereka masih hidup segampangan saja, tetapi kalau kita Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan, haruslah menjaga tingkah laku kita dan setia mengikut Tuhan. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada air asin mengeluarkan air asin dan air tawar, tidak. Kalau memang dia anak Tuhan mengeluarkan buah yang baik. Tetapi kalau dia anak iblis, tidak akan mungkin dia mengeluarkan hasil yang baik, tetapi dia mengeluarkan hasil yang buruk karena dia memang adalah pendusta, bapak dari segala dusta. Itulah iblis, itu setan. Dalam perjanjian lama dikatakan itu ialah ular tua, tapi dalam perjanjian baru yang dinamakan iblis atau setan, inilah yang menggoda Adam dan Hawa sehingga mereka lari daripada firman Tuhan, lari daripada perjanjiannya dengan Tuhan kita, sehingga terjadi kita keturunan-keturunannya sekarang ada di dalam kutuk-kutuk dosa bagi orang-orang yang tidak menerima Yesus. Tetapi kalau sudah menerima Yesus, kita sudah dilepaskan Bapak Ibu, sudah dibebaskan kita, maka saudara berdoa dimanapun kita berada, Tuhan akan menerimanya. Tuhan akan mendengarkan dari surga doamu, apa engkau yang meminta, apa kau minta, dan Tuhan juga melihat kita apa yang kita lakukan Bapak Ibu sehari-hari. Jangan kita artinya tidak ada orang melihat, tidak ada. Tuhan tahu Bapak Ibu. Orang manusia boleh kita tipu, orang manusia boleh kita kelabui, tetapi Tuhan tidak akan bisa kita kelabui karena mata Tuhan tertuju kepada umatnya. Ada amin? Inilah kita. Jadi saya katakan tadi tidak bisa mengeluarkan air asin dengan air tawar. Karena apa? Karena tidak mungkin Yesus, anak-anak Tuhan kita ini mengatakan terkutuklah Yesus. Tidak ada itu. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada itu. Tetapi kalau orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus, kita lihat di YouTube Bapak Ibu, begitu nistanya Yesus Kristus dipuji orang-orang seberang yang tidak mengakui Yesus Kristus, dikatakan dia penzina, dikatakan dia kawin, dikatakan dia punya anak. Betapa dan apanya boleh dikatakan ya, orang itu betapa ngerinya, ya, ngeri mereka mengatakan seperti itu. Padahal dari mana silsilahnya Yesus? Yesus lahir di kandang domba. Dia lahir oleh perantaraan Maria. Dia dikandung dalam Roh Kudus. Tetapi mereka berkata dia hasil zina. Maka itu Bapak Ibu, genaplah nas yang dikatakan ini. Tidak akan mungkin air tawar menghasilkan air yang asin menghasilkan air yang tawar. Artinya di situ, kalau kita adalah Tuhan, pastilah perkataan kita memberkati. Sekalipun kita jatuh, pasti kesukaan kita tidak akan mengutuki orang. Tetapi kalau orang-orang di luar sana Bapak Ibu yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, mereka mengutuki untuk membenarkan kitab-kitab mereka. Kenapa? Kalau memang Injil ini jelasnya kepercayaan mereka itu terganjal oleh firman Tuhan. Karena tidak ada nabi, tetapi ada nabi. Tapi saya tidak usah membawa itu ya Bapak Ibu ya di sini ya. Nanti apa namanya nggak enak. Kita sudah tahu lah pengajaran siapa itu. Tetapi yang penting
kita anak-anak Tuhan tidak mungkin mengeluarkan air tawar, air asin, air tawar. Apa itu artinya? Coba kita lihat ayat terakhir itu ya. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 3. Saya bacakan Bapak Ibu ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Makanya saya katakan tadi, kalau kita anak Tuhan tidak mungkin kita mengatakan Yesus itu terkutuk. Tidak. Yesus itu Tuhan, juru selamat umat manusia, juru selamat saya dan saudara. Itulah dia, Tuhan Yesus. Tapi kalau orang yang di luar sana boleh berkata begini, maka dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja kalau kita mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Itu Roh Kuduslah yang ada di dalam hidup kita ini yang berkata-kata. Tetapi kalau dia di luar sana yang tidak percaya dengan Injil atau Alkitab, mereka mengatakan tidak percaya Yesus Tuhan, tidak percaya. Mereka hanya katakan dia manusia, dia utusan, dia hanya nabi. Itu mereka. Tetapi kalau kita yang sudah dicerahkan dan dijelikan mata kita oleh Tuhan, selama mata kita ini telah diruntuhkan, dijatuhkan oleh firman Kristus, maka kita mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin? Inilah kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu, supaya kita mengerti, supaya kita tahu kodrat kita itu adalah anak-anak Tuhan. Janganlah kita melakukan segala sesuatu di luar daripada firman Tuhan. Jagalah tingkah laku Bapak Ibu, jagalah sikap, jagalah perkataan, jagalah lidah. Supaya apa? Supaya kita jadilah menjadi milik kita rencana Tuhan, yaitu di mana rencana Tuhan hendaknya kita itu ada di Firdaus, di dalam surga. Tetapi manusia itulah yang memilih jalannya, sehingga Tuhan tidak bisa memaksa manusia itu harus ke surga. Tetapi Tuhan memberikan privilege atau keinginan, kemauan kepada manusia, sehingga manusia itu menentukan hidupnya sama seperti Adam dan Hawa menentukan hidupnya. Tuhan sudah mengatakan, jangan engkau memakan buah yang ada di tengah taman itu. Nanti apabila engkau memakannya, engkau akan mati. Tetapi datanglah sebulan tua, makanlah. Engkau nanti akan sama seperti Tuhanmu, tahu yang baik, tahu yang buruk. Maka Adam dan Hawa jatuh oleh godaan si iblis itu, sehingga mereka memakan buahnya itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semenjak itulah Bapak Ibu, semenjak itulah kita manusia-manusia keturunan yang ada di dalam dunia ini kena imbas dosa keturunan. Maka manusia itu bisa mati. Sebenarnya manusia itu, Adam dan Hawa, diciptakan sempurna Bapak Ibu. Tetapi karena keinginannya tidak menuruti perintah Tuhan, maka sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Sama dengan kita. Kalau kita sudah menginginkan, kita ingin masuk dalam kerajaannya, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jaga mulut dan perkataan saudara, terutama lidah kita Bapak Ibu. Karena lidah kita lah menentukan kita kemana. Karena lidah kita lah memberikan kita jalan yang dua ini, surga atau neraka. Tetapi saya percaya kita di sini anak-anak Tuhan menjaga lidah kita dan perkataan kita, sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Ada amin? Amin. Terima kasih.